Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
buat kami Tuhan. Semua atas penyertaan-Mu yang sempurna. Dan biarlah Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya Engkau tetap termanis dalam hidup kami. Kami rindu pagi ini Tuhan. Kami rindu mengatakan bahwa Engkau yang termanis dalam hidup kami. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis. Inilah pengakuan kami. Ku cinta sayang Yesus yang termanis. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Hanya Engkau buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami umat-umat Tuhan. Terlebih nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah senantiasa di pagi hari ini kami rindu beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan beri waktu bagi kami untuk kami dapat memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami tahu waktu ini tidak akan kembali lagi. Waktu terus berjalan, waktu terus berputar, dan kami bersyukur kalau kami boleh ada di hari ini, di minggu yang kedua di bulan April, dan kami hanya bisa berkata terima kasih untuk semuanya. Dan kami menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, Roh Kudus berkarya di tempat ini. Terlebih Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian, yang melayani di pagi hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semuanya ada di dalam pengurapan Tuhan senantiasa, sehingga benar-benar ibadah kami ini ibadah yang diberkati Tuhan. Kami rasakan sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan kuasa kegelapan tidak ada di tempat ini untuk mengintervensi kami, karena kami terlalu yakin dan percaya ketika kami satukan hati iman kami di
percaya ada sukacita di tempat ini. Bapak, kami mau memuji dan memuliakan nama pagi ini Tuhan. Haleluya, kita mau terima sukacita surga pagi ini sama-sama. Haleluya, kita katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan
seluruh ibu-ibu GPDI Hosana untuk bawakan pujian bersama. Haleluya. Siapkan hati, kita mau fokus, kita masuk dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, jika sukacita kami penuh, itu pada kami boleh berserah. Kami percaya Engkau yang pengen kami hidupkan. Dan biarlah segala sesuatu Engkau ambil alih, karena kami semua ini yang punya. Haleluya. Terima kasih. Matahari di padang gurun.
Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami siap dengar dan sambut firman Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan, mari berkati kami dan lawati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami buka hati sepenuh hati kami terima firman Tuhan, dan kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa yang memampukan kami untuk kami dapat menghadapi apapun juga, dan dalam firman-Mu ada kuasa yang memampukan kami untuk tetap ada di dalam Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati dan pakai kami hamba-Mu menjadi saluran berkat dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita beri hati, kita fokus hari ini untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya sudah mempersiapkan suatu topik untuk sama-sama kita belajar, kita lihat apa mau dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Dan adapun topik yang saya sudah siapkan atau tema, saya coba memberi tema aspek gelap Allah. Dari tema seakan-akan bahwa Allah itu ada hal yang buruk, karena kita bicara aspek gelap Allah, sisi gelap Allah. Tapi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, sebelum saya masuk lebih jauh, saya mau ajak kita untuk menempatkan diri kita, melihat segala sesuatu itu dari sisi Tuhan. Sebab kalau kita bicara aspek gelap, sisi gelap dari sudut pandang manusia, maka orientasi berpikir kita yang terbangun dalam pikiran kita adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang dari seseorang. Bagaimana jika sisi gelap itu dari sisi Allah? Nah, ini satu hal yang terkadang jarang dibahas, jarang disampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan. Karena yang selalu ditekankan dalam pemberitaan firman Tuhan adalah sisi terangnya Allah, sisi baiknya Allah. Kalau kita bicara sisi terang, sisi baiknya Tuhan, itu terkait dengan hal-hal yang mendatangkan kedamaian, kesejukan hati, ketenangan jiwa, kesembuhan badani, keberkatan dari miskin jadi kaya, dari sakit menjadi sembuh, dari tak berdaya mendapatkan kekuatan, dari yang terpuruk menemukan jalan keluar. Itulah sisi terang dan sisi baiknya Allah. Dan ini
indah untuk dibahas sebenarnya, sisi terangnya Allah. Tapi kenapa kita nggak fair? Kita melihat sisi gelap dari Allah. Dalam konteks kita lihat sisi gelapnya ini seperti apa yang Allah kerjakan dalam hidup manusia. Karena kalau kita melihat satu ayat dulu ya, satu ayat dalam Ulangan pasal 29 ayat 29. Ulangan pasal 29 ayat 29. Apa Alkitab katakan di sana? Alkitab katakan demikian, Bapak Ibu. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi ada orang di bawah. Bagi siapa? Bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara perhatikan ayat ini. Ada beberapa teolog, mereka menyimpulkan tentang sifat Allah, atau salah satu sifat yang mendasar dari Allah yang kita kenal adalah Allah memiliki sifat yang sengaja Allah sembunyikan dalam diri Allah. Untuk apa hal itu dibuat oleh Tuhan? Karena jelas ayat ini katakan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia, hal-hal yang saya coba bahasakan dengan sederhana. Inilah sisi gelap dari Allah yang kita kenal. Allah itu kita nggak bisa selami dengan otak dan pikiran kita yang hanya segini. Allah itu terlalu besar, Allah itu terlalu dahsyat, Allah itu terlalu ajaib buat kita renungkan dan kita dalami pikirannya. Siapa kita? Makanya saya agak sedikit lucu memperhatikan hari-hari ini fenomena yang lagi ramai dibahas tentang Kristen progresif. Saudara sudah dengar itu? Nah, ini lagi ramai dibahas, ini lagi ramai diperbincangkan di kalangan hamba-hamba Tuhan. Bahkan gak sedikit hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang menghakimi hamba Tuhan yang orang atau yang memunculkan statement tentang Kristen progresif. Bapak Ibu, sebenarnya hal ini bukan satu hal yang baru dalam kalangan kita orang Kristen. Ini sebenarnya satu hal yang lama. Ini satu strategi kuasa kegelapan yang cara kerjanya itu tidak pernah berubah. Dulu, saat ini, bahkan sampai selamanya. Inilah bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang nyata di hadapan kita hari ini. Kita nggak usah mencibir siapa yang memunculkan statement Kristen progresif. Mestinya kita harus bersyukur bahwasannya kebenaran firman Tuhan digenapi di hadapan mata saudara dan saya, bahwa penyesat-penyesat itu akan muncul di akhir zaman. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita perhatikan cara kerja kuasa kegelapan di Taman Eden, ketika kuasa kegelapan atau setan menjatuhkan manusia pertama, ditipu, diperdaya dengan kelicikan dari kuasa kegelapan. Apa yang dilakukan oleh kuasa kegelapan? Apa yang dilakukan oleh setan? Setan berkata kepada Hawa begini, bukankah ada tertulis? Dia mengutip firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang dia kutip adalah hasil olahan yang dia kembangkan sendiri dengan caranya. Dia memanipulasi firman, dia memutar balik firman sehingga Hawa jatuh dalam dosa. Jadi semestinya Kristen progresif, apapun julukan, apapun namanya, kita nggak perlu heran. Itu pasti akan ada di hadapan kita. Bahkan entah tahun-tahun ke depan kita nggak tahu lagi model seperti apa penyesatan yang akan muncul di tengah-tengah kita. Tapi catatannya, bagaimana kita kuat menghadapi itu, bagaimana kita mampu menghadapi penyesatan. Tidak ada cara lain, kita harus benar-benar punya pengetahuan yang benar tentang firman yang benar dalam hidup kita. Jika tidak demikian, maka saudara dan saya bisa jadi akan terseret oleh arus pengajaran yang sesat dan yang tidak berdasar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi
Santai aja kalau ada hal-hal seperti itu. Kita perkuat iman kita. Kita tanamkan firman Tuhan yang benar dalam kehidupan kita, agar dalam bentuk apapun penyesatan itu muncul di kemudian hari, kita sudah punya dasar yang benar tentang firman. Sehingga bagaimanapun cara kuasa kegelapan untuk memoles firman itu, kita nggak terpengaruh, karena kita udah punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah. Inilah hal yang perlu kita tahu dari sisi atau dari pribadi Allah. Allah tidak selalu menyatakan terangnya. Allah tidak selalu bekerja dalam kehendaknya untuk membawa setiap kita dewasa dalam kehendaknya, dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam iman kita. Tidak melulu hal-hal yang terang yang disingkapkan. Tanpa sadar ada sisi gelap yang Allah munculkan dari diri Allah untuk memproses setiap kehidupan kita hari-hari ini. Nah, ini yang perlu kita pahami agar supaya pertumbuhan iman kita ini stabil, tidak berat sebelah. Artinya tidak melulu hal-hal yang terang yang kita pahami, tidak melulu hal-hal yang spektakuler, yang indah yang kita tahu tentang Allah itu sendiri. Sebab kalau hanya hal-hal yang baik, hal-hal yang terang yang kita pahami tentang pribadi Allah, ketika Allah mengizinkan hal yang gelap terjadi dalam hidup kita, kita pasti kecewa iring Tuhan. Kita pasti marah Tuhan. Kita pasti akan ngamuk dengan keadaan yang Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa banyak orang Kristen yang akhirnya kecewa? Enggak banyak orang Kristen yang akhirnya marah Tuhan, marah situasi, marah keadaan, karena yang mereka tahu Allah cara kerjanya enggak seperti ini. Kenapa saya lagi baik-baik saja diizinkan Tuhan untuk sakit? Kenapa saya lagi baik-baik saja bekerja? Kenapa usaha saya harus mengalami seperti ini? Nah, Bapak Ibu, kekristenan harus berjalan seimbang. Mengerti kehendak Allah ini penting bagi kita. Mengerti kehendak Allah dan pribadi Allah yang besar itu nggak mudah. Untuk mau mengerti pribadi seseorang aja, kita perlu pelajari. Suami istri dalam menjalani rumah tangga, bertahun-tahun menikah, coba dengan jujur saudara suami istri ngomong, apakah sudah kita memahami pribadi karakter istri atau suami kita secara sempurna? Tidak ada. Nah, apalagi Allah yang kita sembah, yang mana Paulus dalam bahasanya dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayat 33, Paulus mengungkapkan tentang pribadi Allah itu seperti ini. Paulus ngomong, Roma pasal 11 ayat 33, Paulus katakan begini, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Paulus loh. Coba saudara bayangkan, rasul sekaliber Paulus pun gak bisa memahami Allah yang dahsyat, yang besar itu. Dari bahasanya ini tergambar bahwa sisi gelap Allah, sisi tersembunyi dari Allah itu dahsyat luar biasa. Paulus hanya bisa berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh kata Paulus tak terselidiki. Nah, bagaimana tidak sedikit orang Kristen yang kecewa dengan Tuhan. Tuhan, engkau jahat loh. Emangnya kita siapa mengklaim atau menjudge, menghakimi Tuhan itu jahat? Tidak pantas. Tidak pantas seorang Kristen yang benar, seorang Kristen yang sungguh-sungguh anak Tuhan yang benar berkata kepada Allah, Tuhan jahat. Siapa kita? Emangnya kita ngerti cara Tuhan?
Jadi hari ini kalau kita seandainya mengalami suatu masalah yang mungkin secara akal sehat kita sudah berusaha memahaminya dan mentok, mengucap syukurlah. Karena satu hal saya katakan, dalam kehidupan orang percaya, Allah lah yang melakukan segala sesuatu itu indah di dalamnya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, kata Rasul Paulus, sungguh tak terselidiki. Jadi kalau hari ini atau yang kemarin-kemarin saudara ataupun kita yang ada pernah ngamuk dan marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, bertobat. Karena memang kita nggak bisa menyelami, nggak bisa memahami cara kerja Tuhan. Rasul Paulus mengakui itu. Masa kita langsung klaim dan menghakimi Tuhan, Engkau tidak sayang aku, kenapa Engkau tinggalkan aku? Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau saudara lihat Roma pasal 11 ini ya, lompat saudara lihat ayat 22. Apa Paulus katakan di sana? Paulus katakan begini, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga apa? Kekerasan hatinya. Kadang yang ditekankan dalam berbagai macam topik khotbah adalah tentang kemurahan Allah. Allah itu baik, Allah itu penolong, Allah itu penuh damai. Di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kesembuhan, ada berkat ini dan berkat itu. Hei Pak, Bu, pincang kita kalau hanya itu yang kita pahami. Pincang iman kita, nggak stabil iman kita. Kalau mau stabil iman kita, pahami kata Rasul Paulus, sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga apa? Harus berjalan seiring dua ini. Kita orang Kristen harus memahami dua sisi ini, sisi terang dan sisi gelapnya Allah, agar supaya stabil iman kita. Orang Kristen yang gak stabil imannya itu nampak kok, gampang kecewa sama Tuhan, gampang kecewa sama keadaan, marah dengan situasi, kecewa dengan A, marah dengan B, marah dengan keadaan. Itulah orang Kristen yang imannya pincang. Karena yang dia pahami adalah cara kerja Tuhan, kehendak Tuhan dari sisi kemurahannya, sisi baiknya, sisi terangnya Tuhan. Itu juga sih salah dari kami pembicara-pembicara yang kadang hanya menekankan tentang hal itu, hal yang baik-baik dari Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat, kalau saudara perhatikan 2 Korintus pasal 7, Bapak Ibu jemaat, menarik dari tulisan Rasul Paulus ya, 2 Korintus pasalnya yang ke-7. Ayat 8 saya mulai baca. Saudara menyimak ayat ini dengan baik ya. Demikian firman Tuhan. Saya mulai ayat 8 dan beberapa ayat yang ada di bawahnya. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang, kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah
menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara perhatikan, dari tulisan Paulus kepada jemaat Korintus, Paulus hendak menekankan sisi gelap dari Allah yang tidak dipahami oleh orang Kristen di Korintus saat itu. Sisi gelapnya apa? Awalnya ketika Rasul Paulus menulis surat menegur orang Kristen di Roma, di Korintus pada saat itu, karena mereka sudah hidup tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika surat itu dibacakan di tengah-tengah orang Kristen di Korintus, orang Kristen di Korintus itu marah, tidak terima dengan tulisan Rasul Paulus. Mereka kecewa, kok Paulus sedemikian tegasnya, kerasnya menyampaikan tulisan ini kepada kami. Itu sebabnya ayat 8 kalau saudara perhatikan, Paulus katakan, jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu. Paulus sadar bahwa tulisannya ini, suratnya ini berdampak kepada jemaat Korintus saat itu. Paulus katakan, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya. Paulus seakan-akan ngomong, coba kalau saya nggak tulis surat seperti itu, mungkin jemaat tidak tersinggung. Atau mungkin sekarang karena tidak ada lagi surat menyurat seperti zaman Paulus, Paulus mungkin ngomong, saya menyesal loh, khotbah seperti itu jemaat bisa tersinggung. Tapi setelah direnungkan lagi, Paulus ngomong, memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang, ketika Paulus merenungkan semuanya itu, Paulus akhirnya sadar bahwa sekalipun tulisan Paulus itu menyinggung perasaan jemaat, menyakiti perasaan jemaat, membuat kecewa jemaat, tapi Paulus lihat bahwa ternyata ada perubahan di dalamnya. Dan Paulus katakan ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Bapak Ibu, terkadang ketika saudara mendengarkan khotbah, mungkin bisa saudara tersinggung dengan apa yang saya ucapkan. Tapi di sini puji Tuhan nggak pernah. Ini hanya contoh. Di sini nggak pernah kan? Nggak pernah. Nggak pernah, puji Tuhan. Yang nggak pernah, coba beri sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu, terkadang kita nggak ngerti cara kerja Tuhan. Terkadang kita bisa tersinggung dengan penyampaian firman. Terkadang kita bisa marah dengan keadaan. Terkadang kita tidak mulai kecewa dengan situasi yang terjadi. Tapi ingatlah, jika engkau benar-benar yakinkan dirimu engkau adalah anak-anak Tuhan, maka setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu, duka cita. Kalau kita bicara duka cita ini gak enak. Tapi duka cita yang Allah kehendaki, yang Allah izinkan melalui proses pembentukan pendewasaan iman kita. Jika duka cita itu Tuhan izinkan, maka duka cita dari Allah menghasilkan pertobatan dan keselamatan dalam hidup kita. Inilah sisi gelap yang kita tidak pahami dari cara kerja Tuhan. Maka dari itu, kita yang terbatas ini mestinya hidup kita berserah dan mengucap syukur apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ini hal yang perlu kita sikapi. Jangan kita marah, jangan kita kecewa dengan situasi dan keadaan. Tapi saya nggak terima ini repot. Duka cita yang dikehendaki Allah atau yang diizinkan oleh Allah, aspek ini kadang tidak diwartakan lebih dalam melalui pemberitaan firman. Kita pun harus tahu, mempelajari hal-hal, aspek-aspek dari sisi Allah yang mana
Allah bekerja dengan caranya yang kita nggak bisa selami. Karena dalam Tuhan itu ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Satu tujuannya untuk mendewasakan kita di dalamnya. Ada hari ini yang saudara lagi bergumul dan saudara nggak ngerti apa yang sedang saudara hadapi. Saudara udah berdoa, minta campur tangan Tuhan, jalan keluar Tuhan. Tapi kayaknya doa saudara dan saya seakan-akan Tuhan nggak dengar dan Tuhan nggak hirau. Saya mau katakan, jangan-jangan Tuhan sedang bekerja dengan cara Tuhan yang mana saudara nggak ngerti cara kerja Tuhan. Inilah sisi yang kita nggak ngerti cara Tuhan seperti ini. Nah, kalau kita boleh lihat kebenaran firman Tuhan, dalam firman Tuhan Bapak Ibu, kalau saya boleh simpulkan, jika Allah menampakkan atau mengizinkan sisi gelapnya Allah nyatakan dalam kehidupan kita, tentu punya tujuan dan maksud di dalamnya. Yaitu apa? Untuk membawa iman kita semakin naik level. Itu tujuannya. Karena kalau saya sedikit bercermin dari banyak orang di Alkitab, baik pribadi, baik suku maupun bangsa, di mana mereka ini pun mengalami sisi gelapnya Allah. Contoh misal mulai dari orang Israel, ya kan? Saudara lihat bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Kalau kita melihat kata bangsa pilihan Allah atau umat kepunyaan Allah, maka terkadang yang terbayang dalam hidup kita, kalau Allah sudah pilih kita sebagai umatnya, maka dia akan sayang kita. Kata sayang yang kita pahami adalah kita tidak menghadapi masalah. Sayang yang kita pahami adalah kita bebas dari persoalan. Sayang yang kita hadapi adalah tidak ada air mata duka cita di situ. Ini sayang yang kita pahami. Tapi saudara lihat bangsa Israel, orang atau bangsa yang dipilih oleh Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, kata Tuhan. Tapi apa yang terjadi? 400 tahun mereka di Mesir jadi budak, umat kesayangan Allah jadi budak 400 tahun. Masuk akal enggak? Enggak berhenti di situ. 400 tahun berlalu, dipimpin oleh Musa. 40 tahun mereka dibentuk oleh Tuhan di padang gurun. 40 tahun di padang gurun. Mereka umat kepunyaan Allah, umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah. Masuk akal enggak umat kesayangan diproses sedemikian berat? Kalau dari sisi kita manusia, enggak mungkin, enggak bisa begitu kok, Allah tega begitu. Tapi inilah cara kerja Tuhan. Kalau kita sebagai orang pilihan di sini jangan punya orientasi berpikir bahwa pasti masuk surga. Umat pilihan dalam konteks perjanjian baru adalah orang yang diberi kesempatan untuk masuk dalam proyek Allah yang besar, yaitu dikembalikannya kita kepada rancangannya yang semula. Inilah konteks umat pilihan zaman perjanjian baru saat ini. Dipilih Tuhan bukan berarti disayang-sayang Tuhan. Dipilih Tuhan bukan berarti bebas dari persoalan. Dipilih Tuhan bukan berarti tidak menghadapi tantangan dan ujian. Tapi dipilih Tuhan adalah kita berkesempatan untuk masuk dalam rancangannya yang dahsyat, yaitu proyek keselamatan, di mana kita diubahkan, dipulihkan, dikembalikan kepada rancangannya yang awal, yang mana dirusak oleh dosa Adam dan Hawa, sehingga rancangan Allah untuk Adam dan Hawa yang pertama ini rusak karena dosa. Nah, karena kasih Allah yang besar melalui pengorbanan Kristus, anugerah itu terbuka. Nah, inilah kita yang dimaksud diberikan kesempatan untuk masuk dalam proyek rencana keselamatan Allah yang besar. Kita dipilih melalui cara apa? Ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
kita dimeteraikan oleh Roh Kudus dan kita masuk proyek Tuhan, rencana Tuhan yang besar di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa terkadang Allah membawa orang-orang pilihannya itu masuk dalam keadaan sisi gelapnya Allah. Israel 400 tahun di Mesir, 40 tahun di padang belantara. Abraham harus meninggalkan kenyamanannya di Ur Kasdim, hidup di padang belantara dengan berpindah-pindah dan hidup di tenda selama sepanjang perjalanan kehidupannya. Ayub, Allah izinkan masuk dalam sisi gelapnya Allah. Rumah tangganya diproses oleh Tuhan. Lagi enak-enak menikmati kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, jadi seorang usahawan yang sukses dan berhasil. Ayub kaya raya di zamannya, tapi satu ketika segala sesuatu berubah terbalik. Ayub masuk dalam sisi gelapnya Tuhan. Daniel, siapa lagi? Daud. Sampai Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 4. Apa Daud katakan di sana dalam Mazmur 23 ayat 4? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini kehidupan Daud yang Daud ungkapkan dalam ayat ini. Ayat ini hanya bagi kita saat ini hanya kadang-kadang kita ingat ayat ini karena sebuah lirik pujian kan. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Tapi ini adalah pengalaman Daud secara pribadi. Daud pernah mengalami keadaan yang tidak nyaman. Daud pernah mengalami keadaan yang buruk. Dia ungkapkan itu dalam Mazmur ini. Tapi saudara perhatikan, siapa lagi? Banyak dicatat orang Kristen di Roma misalnya. Saudara perhatikan orang Kristen di Roma. Itu mereka hidup teraniaya. Ketika mereka menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, konsekuensinya saat itu adalah mati. Konsekuensi orang Kristen di zaman itu di Roma pada saat itu, ketika mereka mengaku memproklamirkan aku pengikut Kristus, maka siap-siap suami bisa terpisah dengan keluarganya, anak-anak bisa terpisah dengan papa mamanya karena iman, bisa kehilangan harta benda dan lain sebagainya karena iman. Allah bawa mereka, Tuhan bawa mereka, izinkan mereka masuk dalam sisi gelapnya Allah. Orang Kristen di Makedonia, Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2, keadaan orang Kristen di Makedonia pada saat itu, Paulus katakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Ini dia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Coba saudara bisa bayangkan, orang Kristen di Roma, pengikut Kristus yang setia, Tuhan bawa mereka masuk dalam sisi gelapnya. Tapi apa yang terjadi? Sukacita mereka tetap meluap. Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kita sebenarnya harus punya prinsip seperti ini. Kalau Tuhan bawa kita masuk sisi gelapnya hari ini, percayalah langkahku Tuhan yang atur kok. Masa depanku Tuhan yang tentukan kok. Hidupku ada di dalam tangan Tuhan kok. Aku gak takut apapun. Aku tetap di dalam Tuhan. Aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Seperti kata Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan, tapi aku tetap mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu, ke depan kita akan banyak hadapi tantangan. Tuhan lagi bawa gerejanya masuk dalam sisi gelapnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena Allah sendiri melalui penyataan Yesus, Dia katakan, menjelang kedatanganku, dunia ini akan digoncangkan. Apa yang tidak pernah tergoncangkan akan digoncangkan. Bukan dunia saja, tapi langit pun digoncang. Bapak Ibu, kalau ke depan
Tuhan izinkan gerejanya, saudara dan saya masuk dalam sisi gelapnya Tuhan. Gak usah takut ya, gak usah cemas, gak usah bimbang. Jalani hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Karena sekali Dia menjamin di dalam Dia ada hari depan yang penuh harapan. Ayat ini belum pernah direvisi oleh Tuhan sampai detik hari ini. Dan apabila kita memanggil berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarnya dan Dia akan campur tangan dalam segala perkara. Bapak Ibu siap masuk dalam sisi gelapnya Tuhan? Siap? Enggak siap? Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Siap enggak siap? Kita harus siap. Apapun yang Tuhan izinkan, sekalipun itu duka, sekalipun dalam lembah kekelaman, kita harus punya iman seperti Daud. Aku takkan takut, aku takkan goyah, sebab gadah dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Ini dahsyat Bapak Ibu. Hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan apa? Saudara lagi bergumul dengan apa? Karirmu? Saudara lagi bergumul dengan apa? Pekerjaanmu? Kesehatanmu? Saudara lagi ada di sisi gelapnya Tuhan yang mungkin selama ini saudara tidak ngerti. Sekarang saudara dicelikan, saudara ngerti. Oh ternyata aku Tuhan izinkan ada di sisi gelapnya Tuhan. Wes gak apa-apa, aku tetap berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan pasti beserta dengan aku. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mazmur pasal 23 saya hendak menguraikannya sedikit sebagai ayat-ayat terakhir dalam khotbah saya pada pagi hari ini. Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat ini bukan baru dalam pendengaran kita, tapi kalau kita coba mengulik ayat ini lebih dalam sedikit, tapi karena keterbatasan waktu, saya mau katakan begini: jika kita menempatkan Allah kita sebagai gembala yang agung, semestinya tidak ada rasa takut dalam hidup kita. Tidak ada rasa gentar dalam hidup kita. Kenapa? Karena ayat ini Daud menyampaikan betapa luar biasa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Sekalipun Dia bawa kita melewati sisi gelapnya, dan kita gak ngerti kenapa ini terjadi Tuhan. Kenapa aku sakit berlarut-larut Tuhan? Kenapa aku terpuruk Tuhan? Kenapa aku dikecewakan Tuhan? Kenapa aku begini Tuhan? Kenapa keadaan begini Tuhan? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Hari ini ketika saudara memahami kebenaran firman Tuhan, dan hari ini saudara ada di sisi gelap, di titik gelapnya Tuhan, tetaplah bersukacita, tetaplah mengucap syukur, tetaplah setia di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala. Dia katakan, Daud katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalimat ini sebenarnya kalau kita mau bahas bagus loh Bapak Ibu. Sekalipun kita ada dalam sisi gelapnya Tuhan, dalam lembah kekelaman, tapi kita tetap memposisikan diri di dalam rumah Tuhan. Tolong konteksnya jangan dipersempit.
Berbicara tentang Tuhan adalah berbicara tentang di mana Tuhan ada di sini. Di mana Tuhan ada dalam konteks Daud, Allah ada di bait kudusnya. Dalam konteks perjanjian lama, Allah berdiam dalam kemah sembahyang. Tapi dalam konteks gereja masa kini, Allah berdiam di mana? Dalam inilah bait kudusnya. Artinya Allah tidak lagi ada jauh di tempat tertentu seperti konteks bangsa Israel, tapi sekarang dia berdiam dalam hati. Kenapa kita nggak sadari ini? Kalau dia jadikan tempat, kalau dia katakan bahwa tubuh ini adalah baitnya, artinya dia berdiam dalam hidup kita. Kalau dia ada dalam hidup kita, kenapa kita harus gentar? Kalau dia berdiam dalam baitnya yang kudus, kenapa kita harus cemas? Kalau dia berdiam dalam hidup kita sebagai baitnya, kenapa kita harus gentar? Mestinya nggak ada alasan itu dalam hidup kita. Karena dia ada dalam hidup kita. Saudara setuju dengan saya? Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab sudah. Inilah sisi gelapnya Allah yang perlu kita pahami. Sisi gelapnya Allah bukanlah sisi gelap dalam konteks pandangan kita yang negatif. Tapi sisi gelapnya Allah, segelap apapun itu, namun jika itu dari Tuhan, maka setelah itu saudara akan melihat kemurahan Tuhan, kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kalau hari ini Tuhan izinkan sisi gelapnya saudara dan saya alami, satu tujuannya, untuk bahwa kita semakin dewasa di dalam iman dan pengiringan kita akan Tuhan. Dan mari terus di dalam Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Saudara boleh tutup Alkitab. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.